Kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa, perkosaan dan pembunuhan seorang anak kembali terjadi. Seorang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Lampung Timur Lampung tewas setelah diperkosa orang tak dikenal. Ya, kasus yang terjadi 25 hari yang lalu, ini ironisnya hingga kini belum ada titik terang, dan kasus ini mulai ditangani polisi dengan serius setelah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Aksi simpati terhadap korban perkosaan M berusia 10 tahun muncul dan disebarkan di media sosial. MI adalah seorang siswi SD di Kabupaten Lampung Timur yang ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Pada tanggal 15 April, keluarga korban melapor ke polisi karena sudah 24 jam korban tidak pulang. Dan pada tanggal 17 April, korban ditemukan tewas di sebuah gubuk reot di sebuah hutan yang jaraknya sekitar 15 km dari perkampungan. Korban ditemukan dalam kondisi luka dan bekas tanda-tanda pemerkosaan. Meski kasus ini sudah berlangsung selama 25 hari, hingga kini polisi belum menemukan titik terang. Pihak keluarga korban pun kecewa dengan lambatnya penanganan kasus ini. Kecewa juga, Pak, karena udah 25 hari ini kan belum ketangkap si pelaku itu. Sangat kecewa juga sama. Pada waktu kejadian Bapak sudah melapor? Udah, Pak, hari Jumat pagi laporan ya sama ponakan saya ini ke Kapolsek. Kesaksian dari teman korban menyatakan sempat melihat MI dijemput dua orang pria tak dikenal yang menggunakan sepeda motor. Korban diajak pergi dengan iming-iming akan diberikan es krim. Dari Lampung Timur Lampung, Aksgeis Yohanes Sabta, Metro TV. Ya, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur seolah tidak pernah berhenti. Ada dua anak panti asuhan di Tacorong, Bulukumba, Sulawesi Selatan yang diduga diperkosa oleh guru ngajinya. Ironis sekali, pemirsa, kasus asusila ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian ini ke salah satu pihak pengelola yayasan. Lagi-lagi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan, dua anak panti asuhan diduga diperkosa guru mengajinya di dalam panti asuhan. Dua korban berinisial AT dan RS yang masing-masing berumur 10 dan 11 tahun ini diduga telah diperkosa berulang kali oleh SM, oknum pengurus panti asuhan yang bertugas sebagai guru mengaji yang merangkap sebagai sekretaris panti asuhan. Kasus asusila ini terungkap setelah korban melaporkan kejadian ke salah satu pihak pengelola yayasan. Pengelola yayasan berharap pihak kepolisian segera menangkap dan menghukum pelaku yang saat ini telah melarikan diri. Saya dari pihak pengurus di sini juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, yang berwenang, melaporkan ke pihak polisi, itu agar pelakunya tetap ditelusuri sampai di mana dan bagaimana dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kasus ini sudah ditangani pihak kepolisian dan masih dalam tahap proses penyelidikan. Bila terbukti bersalah, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Iva Musdalifa, Metro TV. Semakin merebaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak membuat Presiden Jokowi menginstruksikan jajaran menteri untuk memprioritaskan penanganan masalah kejahatan seksual. Menindaklanjuti instruksi Presiden itu, sejumlah menteri terkait melakukan rapat koordinasi terkait dengan kejahatan seksual. Marcelina Gita akan melaporkan informasi selengkapnya dari kantor Kemenko PMK Jakarta. Gita, apa hasil dari rakor hingga siang ini? Ada beberapa penambahan substansi yang akan dimasukkan ke dalam amandemen Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Substansi yang menjadi fokus dalam pembahasan rapat koordinasi ini terkait dengan pemberatan hukuman kepada para pelaku kejahatan seksual. Ada 3 substansi utama yang masuk ke dalam rapat koordinasi. Pertama, para pelaku kejahatan seksual akan dipublikasikan identitasnya kepada publik. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan juga malu kepada para pelaku kejahatan seksual. Tidak hanya itu, akan diberikan juga hukuman sosial. Kemudian terkait dengan sanksi hukuman pidana yang akan diberikan kepada para pelaku kejahatan seksual, ini bisa mencapai maksimal hukuman mati. Hal ini semua tergantung atas kasus hukumnya. Jika korban dari kejahatan seksual ini hingga meninggal dunia, pelakunya ini bisa terkena sanksi hingga hukuman
hukuman mati. Kemudian juga ada sanksi seumur hidup. Inilah hal-hal yang menjadi pemberatan bagi para pelaku kejahatan seksual. Namun untuk para pelaku di bawah umur masih akan disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, bagi para pelaku kejahatan seksual yang sudah dikenakan sanksi hukuman akan diberikan pendampingan dan juga rehabilitasi kejiwaannya hingga dipastikan bahwa pelaku ini tidak akan melakukan asusila atau tindakan asusila kembali. Dan ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah pemerintah akan mengeluarkan perpu mengenai hukuman kebiri kimia. Hal ini juga menjadi pembahasan namun bukan menjadi pembahasan utama dalam rapat koordinasi kali ini karena sampai saat ini pun juga masih banyak pro dan kontra dan juga masih banyak perdebatan. Tadi dari Menko Polhukam kemudian juga dari Menteri Kesehatan menyatakan ini masih cukup sulit sekali untuk menentukan apakah akan diberikan hukuman kebiri kimia karena hal ini masih akan dikoordinasikan terlebih dahulu secara uji klinis karena tadi Menteri Kesehatan Nila Muluk sempat menyatakan jika nantinya hukuman kebiri kimia ini akan diberikan kepada pelaku kejahatan seksual. Ini bisa sampai atau nantinya ini bisa menyebabkan penyakit kanker dan ini hal-hal yang menjadi pembahasan terlebih dahulu terkait dengan hukuman kebiri kimia. Namun ketiga substansi tadilah yang menjadi pembahasan utama dan draftnya ini akan langsung diberikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan akan dibahas dalam rapat terbatas nantinya dan diharapkan bahwa untuk pembahasan draft ini bisa segera dilakukan dan bisa segera diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo apakah nantinya akan berbentuk perpu atau amandemen undang-undang. Demikian, Zulfia, kembali ke Anda di studio. Marcelina Gita, terima kasih atas laporan Anda. Sementara itu Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa menegaskan pemerintah hingga saat ini masih menggodok rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait hukuman kebiri dan bahkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Saya dengan Bu Menko ini tadi, insya Allah Rabu jam 1 akan ada rapat kembali di kantor Menko PMK dari dua opsi yang sudah didiskusikan cukup lama itu. Kebiri atau hukuman mati? Ya, satu opsi kebiri, satu lagi hukuman mati atau seumur hidup. Berarti bisa secepatnya juga akan diterapkan dong? Mudah-mudahan kalau Rabu besok, karena kalau Perpu berarti keduanya nanti akan diusulkan kepada Presiden. Surabaya, Tri Risma hari ini untuk maju pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus menguat. Calon petahana Basuki Cahayapurnama menilai jika Risma maju pada Pilgub DKI, maka warga Jakarta diuntungkan karena memiliki banyak pilihan pemimpin yang baik. Nama Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini atau Risma semakin kuat terdengar akan maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta melalui PDI Perjuangan. Sejumlah poster dan meme Risma for DKI 1 pun sudah tersebar di media sosial. Risma pun diprediksi akan menjadi pesaing terkuat bagi calon petahana Basuki Cahayapurnama. Menanggapi kemungkinan majunya Risma dalam Pilgub DKI, Ahok menilai hal ini akan menguntungkan warga Jakarta karena memiliki lebih banyak pilihan calon pemimpin yang baik. Memang kan tergantung orang Jakarta. Kalau semakin banyak pilihan, warga Jakarta makin diuntungkan. Ya sama kayak kita beli produk kan. Coba kalau handphone mereknya cuma merek A doang. Handphone mereknya banyak kan kita untung, bisa pilih handphone mana yang terbaik dan termurah. Selamat siang, pemirsa. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku siap dirinya kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa besok terkait dengan kasus suap pembahasan raperda reklamasi yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Ahok diperiksa sebagai saksi untuk bos PT APL Aris Manuwijaya. Saat ditemui dalam peninjauan kesiapan UNBK di Jakarta Senin pagi, Ahok membenarkan bahwa dirinya akan diperiksa oleh KPK pada Selasa besok sebagai saksi dalam kasus suap raperda terkait reklamasi Teluk Jakarta atas tersangka Direktur PT APL Aris Manuwijaya. Ahok mengaku belum mengetahui pasti materi pemeriksaan dan pertanyaan apa saja yang akan diajukan oleh penyidik KPK. Namun Ahok mengaku akan mengosongkan seluruh agenda kegiatan gubernur. KPK hingga kini masih memeriksa kasus suap yang menjerat bos PT APL selaku salah satu pengembang Pulau Reklamasi Teluk Jakarta dan melibatkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Kalau tulisannya sih kasus Arisman ya, dia mau naikkan ke sidang pengadilan. Ya datang dong supaya cepat.
dokumen yang dibawa? Ya kalau jadi saksi ya sebenarnya jadi saksi sih sederhana saja ya. Kamu cuma menyampaikan apa yang kamu tahu, kamu dengar, kamu lihat, kamu pernah baca, ya sampaikan aja apa adanya supaya bisa membantu penyidik melakukan penyidikan dengan baik. Ini kan Presiden Joko Widodo berjanji menghadiri Munaslup Golkar yang berlangsung pada 15 Mei mendatang di Bali. Jokowi menyebut uang 1 miliar rupiah yang diberikan bakal calon ketua umum sebagai bentuk gotong royong kader Golkar menyukseskan Munaslup. Di tengah kontroversi uang 1 miliar rupiah sebagai syarat pendaftaran calon ketua umum Partai Golkar, Presiden Joko Widodo memastikan bersedia hadir pada Munaslup Golkar yang berlangsung pada 15 Mei mendatang di Bali. Menurut Jokowi, uang 1 miliar rupiah merupakan bentuk kepedulian kader Golkar karena penyelenggaraan Munas memerlukan biaya yang besar. Saya akan datang ke Munas Golkar. Ya, insya Allah saya akan datang. Yang namanya Munas itu kan memerlukan biaya. Nah, biaya itu dari mana? Ya mestinya dari gotong royong semua anggota. Jadi sah saja dan wajar ya Pak? Gimana nih? Gotong royong dari seluruh anggota. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan tidak ada mahar politik pada Munaslup Partai Golkar. JK yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar memastikan uang yang diberikan bakal calon Ketua Umum bersifat sukarela. Tidak ada mahar, tapi ada sumbangan masing-masing untuk penyelenggaraan. Kalau nggak semua bayar gimana Pak? Apa gugur langsung Pak? Kan sumbangan namanya sumbangan, sesuka hati, bukan paksa-paksa. Peringatan bahaya mahar politik berupa syarat uang 1 miliar rupiah disuarakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung. Menurutnya, praktik syarat uang pendaftaran dikhawatirkan menjadi budaya dan diikuti pengurus Golkar di daerah. Padahal kan sebetulnya tidak pakai uang pun masih bisa, kecuali kalau memang sudah tidak bisa, masih bisa. Atau kalaupun masih pakai uang, masih bisa kita iuran, urunan masih bisa. Kami pun dari One Team pun kalau diminta pasti kami juga akan ikut memberikan urunan. Jadi karena itu menurut saya sebaiknya tidak dipertahankan adanya iuran 1 miliar. Karena itu akan memiliki dampak yang sangat menurunkan citra Partai Golkar di mata publik. Seakan merespon keinginan publik, panitia pengarah Munaslup Golkar membatalkan syarat uang 1 miliar rupiah untuk mendaftar sebagai calon ketua umum. Dengan demikian, Syahrul Yassin Limpo dan Indra Bambang Utoyo ditetapkan sebagai bakal calon ketua umum meskipun belum menyerahkan uang 1 miliar rupiah. Tim Liputan, Metro TV. Ya pemirsa, di pekan ini juga masih menyoroti proyek reklamasi. DPR RI mendesak pemerintah menghentikan proyek reklamasi. Ya, DPR menilai proyek ini sangat merugikan rakyat kecil dan merusak ekosistem. DPR mendesak pemerintah hentikan proyek reklamasi karena proyek tersebut sangat merugikan rakyat kecil dan merusak ekosistem. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 7 DPR RI Eni Maulani Siragih usai penutupan masa sidang. Menurutnya banyak kerugian yang dihasilkan oleh proyek tersebut, salah satunya nelayan. Ia menilai proyek reklamasi hanya untuk kepentingan para pengusaha asing dan dinikmati oleh sekelompok elit tertentu. Harusnya pemerintah bersikap adil dan memikirkan nasib para nelayan. Komisi 7 mengundang Menteri Lingkungan Hidup. Beberapa kali kita langsung tanyakan apa manfaat dari reklamasi ini. Ini memang cuma bisa dinikmati dari kaum yang berduit aja. Seharusnya kalaupun ada reklamasi ini, jangan hanya kaum berduit aja yang bisa menikmati reklamasi ini. Misalnya, yang nelayan tadi, yang rumahnya digusur, itu harusnya dibangun lagi di situ. Jadi bukan hanya kaum bihep aja yang menikmati pemandangan yang bagus, pantai yang indah. Senada dengan Eni, anggota Komisi 4 Daruri Wonodipuro mengatakan seharusnya pemerintah melakukan kajian yang matang dan mendalam. Ia menilai pembangunan reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak tepat. Nah ini sebetulnya kayak ngatakan secara pribadi kurang tepat, karena ini membangun pulau. Mestinya sepanjang 32 km pantai Jakarta dari Banten sampai ke Jawa Barat, itu selebar 500 meter itu direklamasi dalam rangka
mengamankan daratan Jakarta yang kita tahu 40% sudah di bawah permukaan laut. Jadi intinya ini perlu dikaji kembali. Yang penting sebelum itu dilanjutkan, daratan Jakarta, pantai Jakarta itu perlu diamankan dulu dengan reklamasi, yaitu kalau saran saya minimal selebar 500 meter yang sekarang sudah terjadi endapan lumpur. Fitian dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kembali lagi di Jurnal Sepekan Warta Parlemen, pemirsa. Informasi selanjutnya, sejumlah anggota DPR RI menanggapi kritik yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait pelayanan SIM dan STNK yang masih dinilai berbelit-belit. Ya, menurut Komisi 3 DPR, seharusnya pemerintah mempersiapkan program yang jelas terkait dengan reformasi pelayanan SIM dan STNK. Sejumlah anggota DPR RI menanggapi kritik yang disampaikan Presiden Joko Widodo terkait pelayanan SIM dan STNK yang dinilai masih berbelit. Menurut Komisi 3 DPR RI, seharusnya pemerintah mempersiapkan program yang jelas terkait dengan reformasi pelayanan SIM dan STNK. Ditemui usai rapat paripurna DPR RI penutupan masa sidang keempat tahun sidang 2015-2016, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i mengatakan alangkah lebih baik jika Presiden Joko Widodo menyiapkan secara matang solusi atas pelayanan SIM dan STNK yang masih berbelit. Menurutnya dengan solusi yang baik, maka masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan pengaduan. Syafi'i mendukung program pemerintah yang pro-rakyat. Hanya saja hal yang dikritisi adalah bagaimana pemerintah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Akan menyampaikan sebuah kebijakan yang itu memudahkan rakyat, dia siapkan dulu. Kalau cuma mengucapkan, piranti yang tidak disiapkan, kemudian kalau masyarakat nanti kecewa, tidak tahu kemana mau mengadu, ini saya kira lagi-lagi pencitraan gitu. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI yang juga pimpinan Badan Legislatif DPR, Firman Subagio, menyambut baik kebijakan baru dari pemerintah. Menurutnya, sistem birokrasi dalam proses pengurusan SIM dan STNK lebih bagus jika dipersingkat, asalkan tetap mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Semuanya ini harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga peraturan-peraturan lainnya, termasuk peraturan daerah. Pengurusan STNK dengan sistem satu atap ini sudah cukup baik dibandingkan dari pengurusan izin-izin yang ada di sektor perhubungan laut, perhubungan udara. Itu belum bisa sistem satu atap seperti yang diselenggarakan di Kepolisian Republik Indonesia ini. Oki Zulindra dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.